Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Fitri Anwar dengan NIM 21044 50 20 26. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar. Video ini saya buat atas pemenuhan tugas ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Adapun materi yang akan saya sampaikan, yang pertama yaitu mengapa dan bagaimana PAI diajarkan di perguruan tinggi. Yang kedua, bagaimana manusia bertuhan. Yang ketiga, bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Yang keempat, mengintegrasi iman Islam dalam membentuk insan kamil. Yang kelima, bagaimana membangun paradigma Qur'ani. Materi yang pertama yaitu mengapa dan bagaimana PAI diajarkan di perguruan tinggi. Yang pertama, konsep cara pembelajaran PAI di perguruan tinggi. Tujuan diberikannya pendidikan agama di perguruan tinggi menurut Konsorsium Ilmu Agama adalah membantu terbinanya sarjana beragama yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berpikir filosofis, bersikap rasional dan dinamis, berpandangan luas, ikut serta dalam kerjasama antar umat beragama dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan ilmu dan teknologi, serta seni untuk kepentingan nasional. Dari rumusan tersebut jelas bahwa pendidikan agama di perguruan tinggi umum diarahkan untuk mengisi keimanan, ibadah, dan akhlak yang mampu menjadi sumber pendorong perkembangan iptek. Ini dilakukan demi profesi yang harus dikuasai mahasiswa dalam rangka menunaikan tanggung jawabnya terhadap pembangunan. Pelaksanaan pelajaran agama Islam di perguruan tinggi diwajibkan sejak tahun 1966. Dalam kurikulum nasional pendidikan tinggi, pendidikan agama merupakan mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh mahasiswa yang beragama Islam di seluruh perguruan tinggi umum, di setiap jurusan, program, dan jenjang baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Kedua, alasan mengapa dan bagaimana PAI diajarkan di perguruan tinggi. Tujuan khusus mata kuliah pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum adalah yang pertama, membentuk manusia bertakwa, yaitu manusia yang patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan ibadah dengan menekankan pembinaan kepribadian muslim, yakni pembinaan akhlakul karimah. Walabul ilmi faridatan ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah 224. Yang kedua, melahirkan agamawan yang berilmu dan bukan ilmuwan dalam bidang agama. Artinya, yang menjadi titik tekan PAI adalah pelaksanaan agama di kalangan calon para intelektual yang ditunjukkan dengan adanya perubahan perilaku ke arah kesempurnaan akhlak. Yang ketiga, tercapainya keimanan dan ketakwaan pada mahasiswa serta tercapainya kemampuan menjadikan agama Islam sebagai landasan penggalian dan pengembangan disiplin ilmu yang ditekuninya. Oleh sebab itu, materi yang disajikan harus relevan dengan perkembangan pemikiran dunia. Yang keempat, menumbuh suburkan serta membentuk sikap positif dan disiplin serta cinta terhadap agama dalam berbagai kehidupan peserta didik yang nantinya diharapkan menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Yang ketiga,
sumber psikologi, sosial budaya, historis, dan yuridis tentang perlunya pembelajaran PAI dan model pendekatan atau metode pembelajaran PAI di perguruan tinggi. Bagian pertama, menggali sumber psikologi tentang perlunya pembelajaran PAI di perguruan tinggi. Secara ringkas, terdapat dua pandangan yang berbeda mengenai PAI di perguruan tinggi. Pendapat pertama menyatakan PAI perlu diajarkan di perguruan tinggi. Alasannya, negara, dalam hal ini perguruan tinggi, wajib menjaga keberagaman para warganya, termasuk menjaga keberagamaan para mahasiswa yang sedang belajar di perguruan tinggi. Pendapat kedua menyatakan PAI tidak perlu diajarkan di perguruan tinggi. Alasannya, pendapat kedua yaitu menyatakan bahwa PAI tidak perlu diajarkan di perguruan tinggi. Alasannya, agama merupakan urusan pribadi, keluarga, dan institusi keagamaan seperti masjid, pesantren, dan organisasi keagamaan. Negara tidak perlu ikut campur dalam urusan agama. Di luar perbedaan pandangan tersebut, terdapat pertanyaan, yaitu secara psikologis manusia itu makhluk teogenetis atau teis, atau makhluk bertuhan, ataukah ateis tidak bertuhan. Realitasnya, ada manusia yang teis dan ada juga yang ateis. Artinya, secara konseptual, ada manusia yang teis, ateis, dan setengah teis ateis. Realitasnya juga menunjukkan bahwa masing-masing kelompok saling mencoba mempengaruhi kelompok yang lain. Kelompok teis menganjurkan dan mengajak agar manusia menyembah dan mentaati Tuhan. Sedangkan kelompok ateis mengajak agar manusia tidak bertuhan atau meninggalkan Tuhan. Implikasinya, kelompok teis berusaha menyelenggarakan pendidikan agama. Sementara kelompok ateis menolak bahkan menghalang-halangi penyelenggaraan pendidikan agama. Adapun kelompok ateis-teis biasanya tidak peduli dengan agama atau mengikuti secara pasif kelompok pemenang. Namun secara psikologis pula, pada dasarnya manusia suka bertobat, yakni meninggalkan perbuatan keji dan maksiat, lalu memilih jalan taat. Ada juga penganut suatu agama yang berpindah ke agama lain. Juga penganut suatu mazhab pindah ke mazhab yang lain, yang seagama. Fenomena seperti ini dikenal dengan istilah konversi agama. Terjadinya konversi agama seperti ini secara teoritis karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi terutama pendidikan agama atau perbuatan keji dan maksiat, lalu memilih jalan taat. Ada juga penganut suatu agama yang berpindah ke agama lain. Juga penganut suatu mazhab pindah ke mazhab yang lain, yang seagama. Fenomena seperti ini dikenal dengan istilah konversi agama. Terjadinya konversi agama seperti ini secara teoritis karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi terutama pendidikan agama. Yang kedua, menggali sumber sosial budaya tentang perlunya pembelajaran PAI di perguruan tinggi. Masyarakat Muslim umumnya menghendaki perguruan tinggi di Indonesia sejalan dengan budaya bangsa yang religius. Masyarakat tidak mengharapkan perguruan tinggi sebagai menara gading yang jauh dari kehidupan masyarakat. Budaya beragama dalam masyarakat harus merembes juga ke dalam lingkungan perguruan tinggi, yang berarti pendidikan agama juga menjadi kajian di lingkungan perguruan tinggi. Secara teoritis, masyarakat Muslim di Indonesia dapat dipilah menjadi dua subkultur, yaitu santri dan Muslim biasa atau bukan santri.
Santri bukanlah masyarakat yang tinggal di pesantren atau pernah belajar di pesantren, melainkan masyarakat Muslim yang taat menjalankan ajaran Islam. Bentuk konkretnya adalah menjalankan 5 rukun Islam, yaitu yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang kedua mengerjakan sholat wajib, yang ketiga berpuasa di bulan Ramadan, yang keempat membayar zakat, yang kelima menunaikan haji bagi mereka yang mampu. Adapun masyarakat Muslim biasa atau bukan santri adalah masyarakat Muslim yang kurang taat menjalankan ajaran Islam. Mereka tidak mengerjakan sholat 5 waktu, tidak berpuasa pada bulan Ramadan, dan tidak membayar zakat. Namun, rukun Islam pertama dan terakhir dikerjakan. Mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat sekurang-kurangnya ketika ijab kabul dan menjalankan ibadah haji yang mampu. Kemudian ketika ada keluarganya yang meninggal dunia, biasanya mereka mengadakan selamatan dengan pengajian. Artinya, serendah-rendahnya tingkat keberagamaan masyarakat di Indonesia, mereka tetap mementingkan agama dan pengamalan ajaran agama. Hal ini semakin tampak pada perubahan beragama generasi sekarang dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Sejak tahun 1990-an terjadi perubahan drastis dalam keberagamaan. Banyak pelajar dan mahasiswa yang berlatar belakang Muslim biasa, akhirnya mereka menjadi Muslim santri. Perubahan ini bermula dari revolusi pembelajaran agama melalui tutorial agama di kampus, pesantren kilat, berdirinya masjid-masjid, taman pendidikan Al-Quran atau TPA, pembudayaan jilbab, berdirinya sekolah-sekolah Islam berkelas, serta membludaknya jamaah haji. Yang ketiga, menggali sumber historis tentang perlunya pembelajaran PAI di perguruan tinggi. Secara historis, bangsa Indonesia memiliki 2 sistem pendidikan, yakni pesantren dan sekolah. Pesantren dan sekolah. Pesantren merupakan model pendidikan asli bangsa Indonesia, sedangkan sekolah merupakan model pendidikan yang diadopsi dari penjajah Belanda. Masing-masing model pendidikan ini memiliki keunggulan dan kelemahan. Keunggulan model pesantren adalah kaya dalam pengembangan keberagamaan dan moralitas, tetapi lemah dalam pengembangan ilmu dan teknologi. Tentu yang ideal adalah menggabungkan keunggulan dari kedua model pendidikan tersebut, sekaligus mengurangi kelemahan dari masing-masing model. Jika kita menengok lebih jauh sejarah pendidikan pada bangsa-bangsa Muslim, kaum muslimin pernah menjadi bangsa yang paling maju di dunia. Para pendidik dan pelajar Muslim pada masa keemasan Islam tidak pernah memisahkan pendidikan agama dari pendidikan sains dan teknologi. Para ilmuwan dan teknolog Muslim pada masa kejayaan Islam adalah para ilmuwan dan teknolog yang memahami ajaran Islam secara luas dan mendalam. Sebut saja Ibnu Sina atau Avicenna. Dia seorang dokter, psikolog, psikiater, sekaligus ahli agama. Sumber yuridis penyelenggaraan PAI di perguruan tinggi sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila. Yang kedua, Undang-Undang Dasar tahun 1945 hasil amandemen. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 sampai dengan 2025. Yang kelima, Perpu Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010 sampai dengan 2014. Yang keenam yaitu Perpu Nomor 19 tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Perpu Nomor 032 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Materi kedua yaitu bagaimana manusia bertuhan.
Yang pertama, konsep spiritualitas sebagai landasan kebertuhanan. Spiritualitas memiliki ruang lingkup yang luas. Aliyah B. Purwakania Hasan tahun 2006 mengungkapkan hasil penelitian Matsolf dan Niki tentang sejumlah kata kunci yang mengacu kepada pengertian spiritualitas, yakni makna atau meaning, nilai-nilai atau values, transendensi atau transcendency, bersambungan atau connecting, dan menjadi atau becoming. Dalam pengertian yang lebih luas, spirit dapat diartikan sebagai yang pertama, kekuatan kosmis yang memberi kekuatan kepada manusia. Yang kedua, makhluk imaterial seperti peri, hantu, dan sebagainya. Yang ketiga, sifat kesadaran, kemauan, dan kepandaian yang ada dalam alam menyeluruh. Yang keempat, jiwa luhur dalam alam yang bersifat mengetahui semuanya, mempunyai akhlak tinggi, menguasai keindahan, dan abadi. Yang kelima, dalam agama mendekati kesadaran ketuhanan. Yang keenam, hal yang terkandung dalam minuman keras dan menyebabkan mabuk. Inti spiritualitas, jika kita bisa menerima bahwa kita adalah makhluk spiritual yang hidup dalam tubuh fisik, maka spiritualitas adalah tentang persatuan, kebenaran, tanggung jawab pribadi, pengampunan, kehendak bebas, cinta, dan kedamaian. Yang paling penting, spiritualitas adalah tentang menciptakan realitas kita sendiri, mengalami realitas-realitas menjadi kebijaksanaan yang hidup dalam hukum alam semesta, sehingga kita dapat berkembang secara rohani dan kembali ke penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Spiritualitas diri kita adalah diri sejati, bukan tubuh kita. Tubuh hanya sebagai kendaraan bagi jiwa kita. Pengalaman-pengalaman negatif dan positif dapat membantu jiwa kita berkembang. Pengalaman-pengalaman negatif dan positif dapat membantu jiwa kita berkembang ke arah mana yang akan ditempuh dalam perjalanan hidup ini. Relasi spiritualitas dengan agama. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, spiritualitas memang bukan agama, akan tetapi ia memiliki hubungan dari segi nilai-nilai keagamaan yang tidak dapat dipisahkan. Titik singgung antara spiritualitas dan agama tampaknya memang tak dapat ditafsirkan sepenuhnya. Keduanya menyatu dalam nilai-nilai moral. Adapun nilai-nilai moral tergolong pada kategori nilai utama dalam setiap agama. Spiritualitas adalah potensi batini manusia sebagai potensi yang memberikan dorongan bagi manusia untuk melakukan kebajikan. Dengan demikian, tidak heran bila spiritualitas ini senantiasa diposisikan sebagai nilai utama dalam setiap ajaran agama. Dalam pandangan Islam, nilai-nilai yang terkandung dalam spiritualitas tidak hanya terbatas dalam hubungan antar manusia saja, tidak terbatas antar hubungan manusia saja, melainkan mencakup kawasan yang lebih luas. Firman Allah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatirun bijanahihi illa umamun amsalukum, yang artinya, dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat-umat juga seperti kamu. Quran Surah Al-An'am ayat 39. Spiritualitas hakikatnya adalah kepedulian
lintas agama, lintas ras, lintas bangsa, maupun lintas geografis. Jelasnya, spiritualitas merupakan kepedulian paripurna, yakni kepedulian lintas makhluk. Bagian kedua yaitu mengapa manusia memerlukan spiritualitas. Perkataan ilah yang selalu diterjemahkan Tuhan dalam Al-Quran dipakai untuk menyatakan berbagai objek yang dibesarkan atau dipentingkan manusia. Misalnya dalam Quran Surah Al-Furqan ayat 43, dalam Quran Surah Al-Qasas ayat 38, perkataan ilah dipakai oleh Fir'aun untuk dirinya sendiri. Dan Fir'aun berkata, "Wahai para pembesar hambaku, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku." Contoh ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa perkataan ilah bisa mengandung arti berbagai benda, baik abstrak atau nafsu, keinginan pribadi maupun benda nyata, atau Fir'aun dan penguasa yang dipatuhi dan dipuja. Perkataan ilah dalam Al-Quran juga dipakai dalam bentuk tunggal atau mufrad, yaitu ilahun, ganda atau musanna, yaitu ilahaini, dan banyak atau jamak, yaitu alihatun. Bertuhan nol atau ateisme tidak mungkin untuk dapat mengerti tentang definisi Tuhan atau ilah yang tepat. Berdasarkan logika Al-Quran, yaitu Tuhan atau ilah ialah sesuatu yang dipentingkan atau dianggap penting oleh manusia sedemikian rupa sehingga manusia merelakan dirinya dikuasai olehnya. Sebelum Al-Quran di kalangan masyarakat Arab, sebelum Al-Quran turun, di kalangan masyarakat Arab telah menganut konsep tauhid atau monoteisme. Allah sebagai Tuhan mereka. Hal ini diketahui dari ungkapan-ungkapan yang mereka cetuskan, baik dalam doa maupun acara-acara ritual. Abu Thalib ketika memberi khutbah nikah Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah sekitar 15 tahun sebelum turunnya Al-Quran, ia mengungkapkan kata-kata Alhamdulillah. Keyakinan akan adanya Allah, kemahabesaran Allah, kekuasaan Allah, dan lain-lain telah mantap. Dari kenyataan tersebut timbul pertanyaan, apakah konsep ketuhanan yang dibawa Nabi Muhammad? Pertanyaan ini muncul karena Nabi Muhammad SAW dalam mendakwakan konsep ilahiyah mendapat tantangan keras dari kalangan masyarakat. Jika konsep ketuhanan yang dibawa Muhammad sama dengan konsep ketuhanan yang mereka yakini, tentu tidak demikian kejadiannya. Bagian ketiga, menggali perspektif psikologis, sosiologis, filosofis. Yang pertama, perspektif psikologis. Ketuhanan manusia dalam perspektif psikologis agama Islam merupakan konsep keyakinan, sikap jiwa, dan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan tersebut yaitu yang pertama iman, yang kedua akhlak mulia, yang kedua perspektif sosiologis. Manusia telah mengalami tahap perkembangan, yaitu mulai dari tahap animisme, politeisme, dan kemudian monoteisme. Pada tahap animisme, manusia percaya bahwa semua benda memiliki jiwa atau roh yang dapat memberi pertolongan kepadanya. Sedangkan pada tahap politeisme, yang dikenal sebagai tahap yang lebih tinggi dari tahap animisme, di mana manusia telah mengenal konsep-konsep tentang Tuhan atau dewa yang berada di luar sana. Namun,
Tuhan dan dewa tersebut banyak jumlahnya, dan mereka mulai menyembah Tuhan-Tuhan mereka sesuai dengan apa yang mereka yakini mampu memberi pertolongan kepada mereka. Tahap terakhir adalah monoteisme. Sebagai tahap yang tertinggi, pada tahap ini manusia memiliki konsep tentang Tuhan atau dewa yang esa, yang tidak terbagi-bagi, dan merupakan sumber segala sesuatu yang mampu menolong dan menjawab segala keterbatasannya. Yang ketiga, perspektif filosofis. Samuel menyatakan bahwa klaim ateis mengenai ketidakberadaan Tuhan bermasalah secara epistemologis. Membuktikan sesuatu yang tidak ada akan jauh lebih sulit daripada membuktikan suatu hal yang ada. Sehingga untuk membuktikan sesuatu yang tidak ada, seseorang dituntut untuk menunjukkan semuanya terlebih dahulu. Dari Kala sendiri, ia menyatakan bahwa kebenaran itu harus bersifat objektif, sehingga kebenaran mutlak itu tidak ada. Kebenaran itu ada ketika manusia itu ada, sehingga apabila manusia tidak ada, maka belum tentu kebenaran itu ada. Yang keempat, perspektif teologis. Dalam perspektif teologis, agama dipandang sebagai sesuatu yang dimulai dari atas atau dari Tuhan sendiri melalui wahyunya. Manusia beragama karena Tuhan yang menanamkan kesadaran ini, bukan memperkenalkan dirinya kepada manusia melalui berbagai pernyataan, baik yang dikenal. Tuhan memperkenalkan dirinya kepada manusia melalui berbagai pernyataan, baik yang dikenal sebagai pernyataan umum seperti penciptaan alam semesta, pemeliharaan alam, penciptaan semua makhluk, dan sebagainya, maupun pernyataan khusus seperti yang kita kenal melalui firman-Nya dalam kitab suci Al-Quran, diri pada nabi-nabi, bahkan melalui inkarnasi menjadi manusia dalam dogma Kristen. Bagian keempat, cara manusia meyakini dan mengimani Tuhan. Ada 4 tipe berbeda yang menyebabkan mengapa orang akan meyakini akan keberadaan Allah. Di antaranya, yang pertama, iman yang disebabkan oleh akal sehat. Yang kedua, iman yang disebabkan oleh reward atau hadiah. Yang ketiga, iman yang disebabkan oleh hukum. Dan yang keempat, iman yang disebabkan oleh logika. Yang kelima, esensi dan urgensi visi ilahi untuk membangun dunia yang damai. Meyakini akan eksistensi Allah memang bukan sebuah bakat yang sudah ada sejak lahir. Sebagai makhluk yang berakal, akan diberi kebebasan berkehendak. Sudah sepatutnya kita berpikir bagaimana kita tercipta, siapa pencipta alam semesta, atau kemana kita akan pergi setelah mati nanti. Inilah yang akan membawa kita kepada jawaban yang akan menghasilkan iman kepada Allah. Materi yang ketiga yaitu bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Yang pertama, konsep dan karakteristik agama sebagai jalan menuju kebahagiaan. Macam-macam definisi bahagia. Menurut Al-Alusi, bahagia adalah perasaan senang dan gembira karena bisa mencapai keinginan atau cita-cita yang dituju dan diimpikan. Menurut Al-Ghazali, bahagia terbagi menjadi 2. Yang pertama, bahagia hakiki, yaitu bahagia ukrawi yang diperoleh dengan modal iman, ilmu, dan amal. Bahagia ini kebahagiaan abadi dan rohani. Yang kedua, bahagia majasi, bahagia duniawi yang bisa didapat oleh orang beriman dan juga tidak beriman. Ibnu At-Taillah mengatakan, Allah memberikan harta kepada orang yang dicintai Allah
dan kepada orang yang tidak dicintai Allah. Tetapi Allah tidak akan memberikan iman kecuali kepada orang yang dicintainya. Kebahagiaan ini fana dan tidak abadi. Menurut pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bahwa untuk menggapai kebahagiaan tidak harus adanya kondisi hati yang sehat atau qalbun salim. Alasan mengapa harus beragama dan bagaimana agama dapat membahagiakan umat manusia. Agama ada untuk mengatur kehidupan manusia agar damai dan sejahtera, yang diikat oleh norma-norma agama dan aturan perintah sekaligus larangan yang ada dalam agama tersebut. Sumber historis, filosofis, psikologis, dan sosiologis tentang pemikiran agama sebagai jalan menuju kebahagiaan. Secara teologis, beragama itu adalah fitrah. Jika manusia hidup sesuai dengan fitrahnya, maka ia akan bahagia. Sebaliknya, jika hidup tidak sesuai dengan fitrahnya, maka ia tidak akan bahagia. Secara historis, pada sepanjang sejarah hidup manusia, beragama itu merupakan kebutuhan dasar yang paling hakiki. Agama membawa nilai-nilai kehidupan bagi manusia sehingga memberikan pengaruh yang luar biasa dalam kehidupan sehari-hari. Argumen psikologis kebutuhan manusia terhadap agama. Sebagai makhluk rohani, manusia membutuhkan ketenangan jiwa, ketentraman hati, dan kebahagiaan rohani. Kebahagiaan rohani hanya akan didapatkan jika manusia dekat dengan pemilik kebahagiaan yang hakiki. Argumen sosiologis kebutuhan manusia terhadap agama. Di antara karakter manusia menurut Al-Quran, manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial artinya manusia tidak bisa hidup sendirian, yang tidak bisa mencapai tujuannya tanpa keterlibatan orang lain. Setiap manusia membutuhkan bantuan orang lain, sebagaimana orang lain pun membutuhkan bantuan sesamanya. Saling membantu menjadi ciri perilaku makhluk sosial. Argumen tentang Tauhidullah sebagai satu-satunya model beragama yang benar. La ilaha illallah itulah landasan teologis agama yang dibawa oleh Rasulullah dan semua para nabi dan rasul. Makna kalimat tersebut adalah tiada Tuhan selain Allah atau tidak ada Tuhan kecuali Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan tidak ada yang harus dimintai ridhonya kecuali Allah. Tauhidullah membebaskan manusia dari tahayul, khurafat, mitos, dan bid'ah. Tauhidullah menempatkan manusia pada tempat yang bermartabat, tidak menghambakan diri kepada makhluk yang lebih rendah derajatnya daripada manusia. Beberapa hal yang dapat merusak tauhidullah, yang pertama sifat al-kibr atau sombong, sifat as-sulum atau salim, dan sifat al-kis, kebohongan, sifat al-ifsad atau melakukan perusakan, sikap al-ghafi'ah atau lupa, al-ijram atau berbuat dosa, sikap ragu menerima kebenaran. Esensi dan urgensi komitmen terhadap nilai-nilai tauhid untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan dalam Islam adalah kebahagiaan yang otentik, artinya lahir dan tumbuh dari nilai-nilai hakiki Islam dan mewujud dalam diri seorang hamba yang mampu menunjukkan sikap tobat atau melakukan
introspeksi diri dan koreksi untuk selalu berpegang pada nilai-nilai kebenaran ilahi, mensyukuri karunia Allah berupa nikmat iman, Islam, dan kehidupan, serta menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, dan keadilan dalam menjalani kehidupan pribadi, sosial, dan profesional. Hidup bahagia di dunia dan selamat di akhirat merupakan idaman setiap orang, bahkan menjadi simbol keberhasilan sebuah kehidupan. Materi yang kelima yaitu membangun paradigma Qur'ani. Yang pertama, konsep dan karakteristik paradigma Qur'ani untuk menghadapi kehidupan modern. Secara terminologis, paradigma adalah cara berpikir berdasarkan pandangan yang menyeluruh dan konseptual terhadap suatu realitas atau suatu permasalahan dengan menggunakan teori-teori ilmiah yang sudah baku, eksperimen, dan metode keilmuan yang bisa dipercaya. Paradigma Qur'ani adalah cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Semua orang menyatakan bahwa ada suatu keyakinan dalam hati orang-orang beriman. Al-Quran mengandung gagasan yang sempurna mengenai kehidupan. Al-Quran pun mengandung suatu gagasan murni yang bersifat metahistoris. Menurut Kunto Wijoyo, pada tahun 2008, Al-Quran sesungguhnya menyediakan kemungkinan yang sangat besar untuk dijadikan cara berpikir. Paradigma Qur'ani sangat penting bagi kehidupan modern. Yang pertama, meningkatkan akidah manusia. Di sini terdapat poin-poin yaitu yang pertama, menegakkan pokok tauhid. Yang kedua, meneguhkan kemuliaan manusia dan hak-hak manusia. Yang ketiga, meneguhkan keimanan manusia terhadap akhirat dan keyakinan akan adanya balasan yang akan diterima di akhirat. Yang kedua, meneguhkan kemuliaan manusia dan hak-hak manusia. Yang pertama, meneguhkan kemuliaan manusia. Yang kedua, menetapkan hak-hak manusia. Dan yang ketiga, meneguhkan hak-hak duafa atau orang-orang yang lemah secara ekonomi. Sumber historis, filosofis, psikologis, dan sosiologi tentang paradigma untuk kehidupan modern. Nilai etik manusia. Yang pertama, murah hati. Yang kedua, keberanian. Yang ketiga, kesetiaan. Dan yang keempat, kejujuran. Serta yang kelima, kesabaran. Esensi dan urgensi paradigma Qur'ani dalam menghadapi kehidupan modern. Ciri utama kehidupan modern adalah adanya pembangunan yang berhasil membawa kemajuan, kemakmuran, dan pemerataan. Pembangunan yang berkesinambungan berimplikasi terhadap perubahan pola hidup masyarakat ke arah kemajuan, dan kesejahteraan itu merupakan bagian dari indikator kehidupan modern. Lebih rinci, Nurholis Majid tahun 2008 menyatakan bahwa tolak ukur pembangunan yang berhasil adalah sebagai berikut. Yang pertama, tingkat produksi dan pendapatan lebih tinggi. Yang kedua, kemajuan dalam pemerintahan sendiri yang demokratis, mantap, dan sekaligus tanggap terhadap kebutuhan-kebutuhan dan kehendak-kehendak rakyat. Yang ketiga, pertumbuhan hubungan sosial yang demokratis, termasuk kebebasan yang luas, kesempatan-kesempatan untuk pengembangan diri, dan penghormatan kepada kepribadian individu. Yang keempat, tidak mudah terkena komunisme dan totalitarisme lainnya karena alasan-alasan tersebut. Dalam konsep Islam, kemajuan kemodernan yang integral adalah sesuatu yang harus diraih dan merupakan perjuangan yang tak boleh berhenti. Berhenti dalam proses pencapaiannya berarti berhenti dalam perjuangan. Suatu sikap yang dilarang dalam Islam. Muslim memiliki norma dan
dan etik yang sempurna, yaitu kitab suci Al-Quran, maka Al-Quran harus dijadikan paradigma dalam melihat dan mengembangkan segala persoalan. Paradigma Qurani dalam pengembangan iptek misalnya jelas akan memungkinkan munculnya ilmu-ilmu alternatif yang khas dan tentu saja tidak sekularistik. Paradigma Qurani dalam pengembangan budaya juga akan melahirkan budaya masyarakat yang islami, yang tidak sekuler, dan dalam proses hasil dan aktualisasinya. Paradigma Qurani dapat dalam menyoroti segala persoalan harus tetap menjadi komitmen umat Islam agar umat tidak kehilangan jati dirinya dalam menghadapi tantangan modernitas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Yang artinya, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Quran Surah Al-Qalam ayat 4. Kehidupan modern yang pada hakikatnya merupakan implementasi kemajuan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi akan memberi manfaat dan terus berkembang untuk membawa kemajuan yang harus dipandu wahyu atau Al-Quran agar umat tidak terjebak dalam kehidupan sekularis. Al-Farqi menjabarkan ada langkah-langkah kunci kesuksesan Islam sebagaimana ditulis Juhada S. Praja 2002. Kunci sukses dunia Islam tentu saja adalah kembali kepada Al-Quran. Al-Faruqi menjabarkannya dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, memadukan sistem pendidikan Islam, dikotomi pendidikan umum dan pendidikan agama harus dihilangkan. Yang kedua, meningkatkan visi Islam dengan cara mengukuhkan identitas Islam melalui 2 tahapan. Tahap pertama yaitu mewajibkan bidang studi sejarah peradaban Islam. Tahap keduanya yaitu islamisasi ilmu pengetahuan. Yang ketiga, untuk mengatasi persoalan metodologi ditempuh langkah-langkah berupa penegasan prinsip-prinsip pengetahuan, yakni pengetahuan Islam sebagai berikut. Yang pertama, the unity of Allah. Yang kedua, the unity of creation. Yang ketiga, the unity of truth, knowledge. Yang ketiga, the unity of life. Dan yang terakhir, the unity of humanity. Berikutnya, Al-Faruqi menyebutkan bahwa langkah-langkah kerja yang harus ditempuh adalah sebagai berikut. Yang pertama, menguasai disiplin ilmu modern. Yang kedua, menguasai warisan hasanah Islam. Yang ketiga, membangun relevansi yang islami bagi setiap bidang kajian atau wilayah penelitian pengetahuan modern. Yang keempat, mencari jalan dan upaya untuk menciptakan sintesis kreatif antara warisan Islam dan pengetahuan modern. Yang kelima, mengarahkan pemikiran Islam pada arah yang tepat, yaitu sunatullah.